Saudara-saudari, Bapak Ibu, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, kita kembali bersama saya dengan Romo Ari belajar ilmu sejati hari Kamis tanggal 24 September 2020. Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita, permenungan sabda Tuhan kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan, ajarilah kami mengimani Dia yang bagaikan Elia baru, mengajar kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu yang membaptis kami dengan Roh Kudus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, belajar ilmu sejati kita dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 7 sampai dengan 9. Ketika Herodes raja wilayah Galilea mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 berdasarkan akan Injil Yesus Kristus yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus saat itu kehadirannya dikira oleh Herodes bahwa dia adalah nabi yang bangkit kembali. Memang Yohanes telah dipenggal, tetapi lalu Yesus hadir melakukan hal-hal besar. Oleh orang-orang disebut bahwa Yohanes bangkit lagi, atau Elia, atau nabi-nabi zaman dahulu. Dan apa yang terjadi bukan sosoknya pertama-tama, tetapi apa yang dilakukannya. Herodes dengan jelas bertanya, siapakah Yesus itu yang melakukan hal-hal besar? Meski sebenarnya Yesus hanyalah seorang anak tukang kayu, seorang rakyat biasa, tetapi karena perbuatan besar yang dikerjakannya, maka lalu ia disandingkan atau disejajarkan dengan nabi-nabi zaman dahulu. Saudara-saudariku, kiranya amat jelas apa yang menjadi pesan dari Injil yang boleh kita petik dalam belajar ilmu sejati pada saat-saat ini, terutama dari bacaan Injil tadi, bahwa yang menentukan kualitas orang itu bukan sosoknya, bukan garis keturunannya, bukan titelnya dan sebagainya, tapi apa yang diperbuatnya. Jadi apa yang menjadi karyanya, apa yang menjadi komitmennya. Dan itu disebut sebagai hal-hal besar tadi. Apa yang terjadi pada Yohanes ketika lalu akhirnya dipenggal oleh Herodes, itu juga karena perbuatannya yang terus mewartakan kebenaran, hingga akhirnya barang siapa yang berlawanan dengan kebenaran pasti akan merasa terancam, merasa tidak nyaman, dan akhirnya ujung-ujungnya meskipun Yohanes disebut nabi, akhirnya dia menanggung sebagai resiko dari bertahan atau kesetiaan kepada kebenaran, akhirnya dia mati. Nabi-nabi
terdahulu, zaman dahulu, Elia dan Musa dan sebagainya, itu juga pertama-tama bukan sosoknya. Mungkin mereka diambil dari orang biasa, bahkan dari orang buangan. Tetapi apa yang diperbuatnya itulah yang membuat mereka disebut nabi besar. Maka saudara-saudariku, marilah kita dalam menjalani hidup ini bukan pertama-tama mencari nama, mencari titel, mencari gelar, mencari segala macam predikat itu untuk diri kita, tetapi bagaimana kita melakukan hal-hal besar. Dan itu sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam sepanjang hidupnya. Saudara-saudari, hal-hal besar itu meliputi bagaimana ia menyerahkan hidupnya, cintanya untuk manusia tanpa memandang mendapatkan bagi dirinya sendiri. Bahkan dirinya ketika harus direlakan, ia relakan. Semoga dengan demikian kita boleh untuk meneladan dia dalam setiap harian kita, melakukan hal-hal besar dalam hidup sederhana. Kita bisa melakukan hal yang besar dalam tindakan-tindakan yang sederhana. Kita bisa melakukan perbuatan sederhana tetapi dengan cinta yang besar, dan itu pun sudah melakukan hal yang besar. Termasuk ketika kita setia kepada kebenaran setiap hari, kejujuran, keadilan, meskipun tidak dipandang orang, tetapi kalau kita lakukan dengan konsisten, penuh komitmen, kesetiaan, sukacita, gembira, maka itu kita sudah melakukan hal besar. Dan tidak peduli apakah kita akan terkenal atau tidak, atau kita justru akan terancam, tetapi tetaplah melakukan hal besar demi kebaikan dunia. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk melakukan hal-hal besar seturut kehendak Allah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.